lihat meskipun ini tentu satu gejala yang sangat kompleks dan mustahil untuk dijabarkan dalam waktu 2-3 menit, tapi intinya adalah misalnya kita melihat pasca COVID, di mana sempat diharapkan akan ada economic recovery yang sustain dan kuat pasca permasalahan COVID kemarin. Namun dalam kenyataannya, karena post COVID kita melihat adanya upaya-upaya decoupling atau de-risking antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, recovery dari perekonomian global tidak serobas, tidak sekuat seperti yang kita harapkan. Sehingga perekonomian Tiongkok pun saat ini recovery-nya tidak seperti yang kita harapkan, dan sehingga tentu ini membawa dampak terhadap perekonomian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang sangat juga tergantung terhadap the health of China's economy. Sebaliknya juga dari Amerika Serikat, kalau kita berbicara tentang di bidang apakah renewable energy atau di bidang teknologi, Amerika Serikat sangat sensitif terhadap apakah kalau dia bekerja sama dengan negara seperti Indonesia di bidang tertentu termaksud, apakah akan mengekspos Amerika Serikat terhadap perekonomian Tiongkok. Ya. Jadi kita kadang-kadang menjadi membawa collateral impact dari dinamika ini. Jadi kita perlu menurut hemat kami mengambil langkah yang proaktif. Tidak hanya merasakan dampaknya, tapi mengantisipasi keadaan termaksud. Oke. Nah, tadi langkah ataupun juga upaya yang bisa kita lakukan begitu untuk mengantisipasi sendiri menurut Anda seperti apa secara strategikal begitu Pak Marty? Karena ketika kita berbicara memang tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya, perekonomian kita mau tidak mau juga terpengaruh begitu ya oleh perekonomian seperti China sebagai mitra dagang utama kita, kemudian juga seperti Amerika Serikat yang memang menjadi pusat utamanya juga untuk pasar keuangan dunia begitu ya. Seperti apa akhirnya langkah efektif yang bisa kita lakukan secara strategik dan mungkin doable begitu ya dalam waktu yang bisa kita katakan cukup singkat, Pak Marty. Menurut hemat kami yang intinya adalah menciptakan resilience, ketahanan terhadap dinamika geopolitik. Jadi kita perlu sekali lagi tadi kami sampaikan mengambil sebuah snapshot, menganalisa perekonomian Indonesia, seberapa jauh perekonomian Indonesia ini ada keterpaparan exposure terhadap dinamika geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok ini, di mana vulnerabilities-nya, di mana kekuatan kita, dan memastikan setiap langkah pengambilan keputusan ekonomi yang nasional sifatnya tidak hanya didorong oleh pertimbangan perdagangan keuangan semata, tapi juga faktor geopolitik pun di-factored in, dipertimbangkan dalam keputusan itu, sehingga kita tidak terlalu put all our eggs in one basket. Jadi hanya tergantung kepada satu pihak dibandingkan pihak yang lain. Ya, ini yang kami kira satu kebiasaan yang perlu kita coba ciptakan, tumbuh kembangkan. Jadi jangan hanya melihat suatu masalah itu sebagai satu sektoral in silo dalam satu kesempitan, melainkan secara lebih luas. Jadi dengan demikian menurut kami sebagai defensive measure, kita bisa meminimalisir atau memitigasi risiko geopolitik, tapi yang lebih baik lagi secara positif, kita bisa mengambil manfaat dari dalam kutipan manfaat dari dinamika geopolitik ini. Namun sekali lagi kami sampaikan, bagi Indonesia bukan hanya di sektor ekonominya, seperti yang tadi kami coba gambarkan, Indonesia sangat perlu seperti yang dilakukan selama ini senantiasa proaktif mendorong adanya rapprochement, adanya hubungan yang baik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, karena persaingan dan perseteruan antara kedua negara itu tidak baik bagi mereka dan juga tidak baik pada perekonomian dan global dan bahkan perdamaian dan keamanan internasional. Oke. Baik Pak Marty, di tengah upaya kita Bapak begitu ya untuk mencapai Indonesia emas terutama di tahun 2045 ini tentu kita harus memerlukan suatu strength point yang betul-betul kuat begitu ya Pak ya, utamanya juga berkaitan dengan upaya kita untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, hubungan begitu dengan negara-negara lain, dan di satu sisi dengan tadi seperti yang Anda sampaikan begitu, apakah memang kita semakin perlu begitu untuk terus melakukan diversifikasi hubungan ataupun juga
perdagangan dengan negara-negara lain, utamanya juga yang mungkin potensial ke depannya. Dan di satu sisi ketika kita berbicara terkait dengan ini, negara apa yang menurut Anda cukup potensial begitu untuk ke depannya untuk kerjasama bersama dengan Indonesia? Saya kira kalau kita berbicara tentang target atau tujuan yang kita ingin capai pada misalnya tahun 2045 mendatang, tentu kita perlu memahami pertama dinamika di dalam negeri kita sendiri, di mana sumber kekuatan, potensi, peluang yang kita miliki dalam negeri, dan juga di mana tantangan-tantangannya. Masalah dalam negerinya kami kesampingkan terlebih dahulu. Dan juga tentunya pemahaman tentang our external environment. Dunia pada tahun 2045, kawasan bahkan, akan jauh berbeda kemungkinannya dari dunia pada saat ini. Jadi bukankah kita perlu menyiapkan diri kita untuk menghadapi dinamika-dinamika dan potensi dan peluang yang akan dihadapi tahun 2045, dan bukan semata driving with a rear view mirror, mengemudikan sebuah kendaraan menggunakan spion yang melihat ke belakang. Dan dalam kaitan ini di bidang geopolitik kami melihat ada risiko besar di mana peace dividend, dividen perdamaian yang selama ini kawasan Asia Pasifik atau Indo-Pasifik selama ini telah nikmati, saat ini ada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan kita. Tadi kami gambarkan ada semacam arc of instability di kawasan barat kita, hubungan India dengan Tiongkok, ke sebelah utaranya ada ketidakpastian di keadaan di Northeast Asia, East China Sea, Taiwan Strait, South China Sea di Pasifik. Jadi ini keadaan yang sangat environment yang sangat penuh dengan tantangan. Jadi Indonesia menurut kami dalam menyongsong 2045 perlu betul-betul paham what are the key dynamics, apa dinamika-dinamika yang sedang kita hadapi. India yang sedang rising, Tiongkok yang juga sedang bangkit perekonomiannya. Bagaimana kita memposisikan diri kita di antara perekonomian kedua negara termaksud. Betul-betul perlu very precise, clear-eyed, dengan mata yang jernih melihat dinamika global saat ini, regional, dan bagaimana kita menempatkan diri kita bagian dari itu, dan sifatnya tidak pasif. Kita yang membentuk, kita turut membantu shaping and molding, dan tidak hanya merasakan getahnya setelah terjadi baru kita bilang, oh ini gara-gara hubungan mereka kedua ini lagi buruk. No, tradisi kita adalah tradisi yang mempengaruhi dinamika geopolitik, bukan semata merasakan dampaknya. Baik, Pak Marty, ini pertanyaan terakhir begitu untuk Anda. Tidak sedikit Bapak sebetulnya yang melihat kondisi yang ada saat ini begitu ya, utamanya juga dengan konflik geopolitik tadi seperti Anda gambarkan begitu ya, memang di satu sisi dinamikanya juga cukup besar begitu, dan di sisi lain tidak sedikit yang menyebutkan, ada yang menyebutkan begitu Pak, bahwa memang arahnya saat ini sudah memang lebih ke deglobalisasi begitu ya. Apakah Anda melihat ini merupakan salah satu dinamika yang kita hadapi saat ini, Pak Marty? Betul. Nah, saya sepakat dengan apa yang Anda sampaikan. Betul, memang kita menghadapi apakah istilahnya deglobalisasi, delinking, headwinds, angin keras menghadapi diplomasi, dialog, pasti suatu kenyataan bahwa secara global, secara internasional kita melihat gejala-gejala termaksud. Namun yang juga patut dipahami adalah gejala deglobalisasi ini bukan saja konsekuensi dari hubungan antar negara yang sifatnya ditandai oleh persaingan dan perseteruan, melainkan juga ada internal dynamic, dinamika dalam negeri. Karena saya bukan berbicara mengenai Indonesia, tapi secara keseluruhan, memang ada dinamika negara-negara yang kebijakan luar negerinya semakin inward looking, semakin menoleh ke dalam negeri, dan ada semacam anti-globalization sentiment. Dianggap globalisasi itu tidak menguntungkan, tidak membawa kesejahteraan bagi kita semua. Nah, ini yang domestic driven dynamic, ini yang lebih kompleks karena bukan hanya hubungan antar negara, tapi ada dinamika-dinamika dalam negeri yang ingin agar negaranya itu tidak lagi terlalu terbuka terhadap berbagai manfaat yang bisa dicapai melalui kerjasama internasional dan global mungkin.